Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, selamat malam. Kita akan beribadah pada malam hari ini dan pemberita firman adalah Nona Febriana Lady Langi. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan saat teduh sejenak. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita puji Dia dengan menyanyikan Kidung Jemaat 7 bait 1 dan 4. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan yang memberi kasih karunia kepada kami, umat yang berdosa ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya ibadah kami berkenan kepadamu dan menjadi berkat buat umat yang beribadah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan Mazmur pujian berdasarkan Mazmur 101 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 101 ayat 1 sampai 8. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan.
Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercelah akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Umat Tuhan, silahkan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, pencipta dan pemelihara kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti akan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Lebih daripada itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Tuhan yang dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya segala sesuatu yang disampaikan boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Kejadian 2 ayat 1 sampai 7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya.
punya mobil bagus, motor bagus. Sedangkan aku tidak punya apa-apa. Kenapa hidup ini tidak adil? Lu mau nggak kalau gue beli tangan lu seharga 7 miliar? Ya enggak lah, enak aja lu. Itu artinya lu udah punya 7 miliar. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana keadaannya? Saya harap Bapak Ibu dan Saudara yang menonton tayangan ini sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi kalaupun sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak masalah, tidak apa-apa. Karena memang di tengah kondisi seperti ini menjadi pergumulan bagi kita semua. Jadi mari kita tetap saling mendoakan dan kita tetap saling menguatkan satu sama lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum tadi kita masuk dalam pemberitaan firman, kita kan sudah menonton sebuah video kurang lebih durasinya 1 menit gitu ya. Meskipun durasinya hanya sebentar, hanya 1 menit, buat saya itu cukup menyentil saya secara pribadi. Dan saya harap itu juga cukup menyentil untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang menonton di rumah. Kiranya melalui video tersebut mau disampaikan sebuah pertanyaan penting bagi kita. Kenapa kita seringkali tidak menghargai hidup yang diberikan kepada kita? Kalau dalam video yang kita tonton, yang kita lihat adalah si anak ini seringkali membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Kan di situ dikatakan, kok dia bisa punya mobil, aku nggak punya, dia punya ini, aku nggak punya. Sebuah formula kalimat yang tidak akan pernah ada habisnya kita ucapkan. Yang habis hanyalah energi kita ketika kita berbicara seperti itu. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kembali memaknai atau menghargai hidup yang sudah Tuhan berikan dengan kita kembali coba merenungkan firman Tuhan yang saat ini kita sudah baca. Tadi kita akan membaca dari kitab Kejadian 2 ayat 1 sampai 7. Mungkin teks Alkitab ini sudah sering sekali dibaca ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena posisinya yang paling depan gitu jadi gampang dibuka dan cepat dibaca gitu. Atau mungkin kitab Kejadian ini menjadi sebuah kitab yang menarik untuk dibaca. Karena hanya melalui kitab Kejadian ini kita bisa tahu bagaimana kisah penciptaan itu terjadi. Melalui kacamata teologis tentunya. Hanya kitab Kejadian saja yang menceritakan bagaimana asal mula terciptanya manusia beserta dengan segala isinya. Namun umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca teks kitab Kejadian, perlu diingat bahwa kitab Kejadian bukanlah cerita mitos, namun juga bukan sejarah dalam pengertian modern. Maksudnya, kitab Kejadian ini bukan sebuah laporan objektif, atau maksudnya laporan yang ada saksi mata gitu ya. Tentu tidak, cerita ini disampaikan bukan karena ada orang yang melihat seperti ini. Itu sangat tidak masuk akal. Oleh karena itu baiknya kita jangan melihat kitab Kejadian ini sebagai sebuah laporan objektif atau laporan yang ada saksi matanya. Namun kita mau melihat kitab Kejadian ini sebagai kebenaran teologis yang penuh dengan simbol-simbol. Kitab Kejadian tidak mengajak pembaca untuk menelisik hal-hal secara detail, melainkan ingin menegaskan kebenaran-kebenaran mendasar. Kebenaran mendasar itu adalah bagaimana campur tangan Allah secara khusus dalam penciptaan manusia. Kemudian bagaimana kisah kesatuan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kitab Kejadian juga hadir karena ingin mematahkan berbagai mitos dan tradisi yang banyak berkembang pada saat itu. Di zaman hidup sang penulis,
Kitab Kejadian ini nih mau menegur mereka-mereka yang saat itu memandang bahwa setiap hal yang diciptakan di bumi ini, semua hal yang ada di dunia ini semuanya memiliki nyawa. Sehingga hal-hal itu bisa mereka jadikan sebagai ilah atau media untuk penyembahan. Oleh karena itu, Kitab Kejadian ingin menyampaikan dan menegaskan mengenai kedaulatan Allah sebagai Sang Pencipta dan empunya kehidupan. Bahwa hanya Allah saja yang mampu untuk menciptakan dunia dan segala isinya. Untuk itu, hanya kepada Allah sajalah manusia menyembah. Penulis Kitab Kejadian menggunakan kata Ibrani bara yang artinya menciptakan. Nah, penggunaan kata bara ini hanya pantas dan layak disematkan kepada Allah saja, kepada pekerjaan Allah saja. Menciptakan di sini tidak sama dengan pekerjaan manusia, sehingga tidak bisa kita terjemahkan bara ini dengan membuat atau membangun. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, rangkaian penciptaan yang kita baca saat ini, kalau misalkan kita ngeh gitu ya, mungkin sempat ada yang berpikir kok ada dua versi gitu ya, dua versi penciptaan, ada di Kitab Kejadian pasal 1 dan ada juga di Kitab Kejadian pasal 2. Kalau pasal 1 kita baca itu tuh memiliki kesan perintah, bahwa Allah memerintahkan untuk menciptakan ini dan lain sebagainya. Tapi kalau di pasal 2 yang kita baca, ini lebih kepada kalau kita baca dia tuh penuh dengan narasi-narasi yang indah, menceritakan bagaimana kemudian bumi dan segala isinya ini diciptakan. Namun beberapa kalangan ada yang memperdebatkan mencari kebenaran yang mana sebenarnya yang benar nih penciptaan dunia dan segala isinya, pasal 1 atau pasal 2. Sekali lagi mau ditekankan bahwa poin penting dari Kitab Kejadian ini tuh bukan itu. Bukan yang mana yang benar, pasal 1 atau pasal 2, runtutan yang benar yang mana, manusia diciptakan di awal atau di akhir, tidak. Tapi yang mau ditekankan, yang menjadi poin penting adalah bahwa manusia menjadi puncak ciptaan Allah. Manusia dikatakan dibentuk oleh Allah dari debu tanah. Penggunaan debu tanah sebagai bahan diciptakannya manusia sebenarnya memiliki makna simbolis atau kiasan. Jadi tanah itu mau menunjukkan bahwa betapa rapuh dan lemahnya kita sebagai makhluk ciptaan. Lalu karena kita dari debu tanah yang tadinya tidak hidup atau mati itu, kemudian diberikan nafas kehidupan, nevesi kaya. Sehingga melalui nafas kehidupan itu kita menjadi makhluk hidup yang memiliki kehidupan. Oleh sebab itu, manusia menjadi begitu spesial di muka bumi ini. Karena melalui ketidakberdayaannya, kelemahannya, kerapuhannya, ia menjadi objek perhatian Allah yang khusus. Untuk itu, kita sebagai manusia sangat bergantung kepada Allah. Lalu pertanyaan penting selanjutnya bagi kita, setelah kita diberikan nafas kehidupan dan menjadi makhluk yang hidup, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Kita kembali kepada pembukaan ketika tadi saya memulai khotbah ini, bahwa hargailah hidup yang sudah diberikan kepada kita. Sesuai dengan tema kita di SBU pada malam hari ini. Hargailah hidup yang sudah diberikan kepada kita. Jawabannya mungkin memang sederhana, tetapi pengaplikasiannya dalam hidup saya yakini juga sangat sulit. Jadi gimana caranya supaya kita bisa lebih menghargai hidup yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita? Kalau ditanya seperti itu, sebenarnya caranya ada sangat banyak gitu ya. Tapi yang saat ini ingin saya tawarkan kepada Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudara dan juga terhadap saya, melalui firman ini tentunya, yaitu kita menghargai hidup dengan cara mencintai diri sendiri. Atau kalau bahasa kerennya sama anak-anak zaman sekarang, self-love. Jadi kita belajar untuk mencintai diri sendiri. Kita mencintai diri kita terlebih dahulu, baru kita mencintai orang lain atau mengasihi orang lain. Dan itu sudah tertulis di dalam firman kan. Katanya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Jadi secara logis bagaimana mungkin kita bisa mencintai orang lain kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri? Pertanyaannya, sudahkah saat ini saya, Bapak, Ibu, Saudara yang menonton tayangan pada malam hari ini, ketika bangun pagi kemudian bercermin, sudahkah mencintai seseorang yang ada wajahnya di dalam cermin tersebut? Sudahkah kita mencintai seseorang yang ada di cermin itu baik secara fisik maupun secara mental? Berbicara mengenai mencintai diri sendiri secara physically atau secara fisik, itu mungkin sudah berseliweran sekali kita dengar. Apalagi di kondisi-kondisi saat ini kan, katanya kita harus menjaga kesehatan jantung, jaga kesehatan ginjal, usus, dan yang paling penting paru-paru gitu. Tapi mungkin jarang kita dengar ada orang yang mengajak kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Kita perlu mengingat Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa mencintai diri sendiri itu bukan hanya memperhatikan kesehatan fisik atau menerima keadaan fisik kita, namun juga memperhatikan kesehatan mental kita. Kesehatan mental itu mungkin kalau bagi yang asing mendengarnya itu seperti kesehatan batin. Dan tidak semua orang memiliki kesehatan mental yang baik. Dan hal tersebut saya tegaskan bukanlah sebuah permasalahan. Tidak ada yang salah ketika seseorang memiliki gangguan mental di dalam dirinya atau kesehatan mentalnya sedang tidak baik. Apalagi di kondisi saat ini. Yang paling mungkin terjadi di awal-awal ketika kita harus saling berjauhan, hal yang muncul dalam diri kita itu adalah kecemasan atau anxiety. Kemudian dari kecemasan itu, kalau kita tidak pandai mengolahnya, atau kita tidak bisa membatasi diri, kita tidak mencoba untuk cemasnya jadi terlalu berlebihan, maka yang muncul adalah stres atau depresi. Dan hal itu adalah hal yang wajar saja terjadi. Untuk itu, pada malam hari ini saya mau mencoba untuk mengajak jemaat sekalian, saya punya beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan, bagaimana caranya kita menghargai hidup dengan mencintai diri kita dan menjaga kesehatan mental kita. Khususnya dalam menghadapi anxiety atau kecemasan ini. Yang pertama, sama seperti yang tadi kita baca dalam kitab Kejadian, kita kan dari debu tanah. Kita rapuh, dan kita ini ringkih gitu. Yang pertama perlu kita lakukan adalah kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang rapuh, kita manusia yang ringkih. Jadi ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita tidak apa-apa gitu. Kita mau menerima bahwa saya memang manusia yang lemah dan seperti itulah Tuhan menciptakan saya. Yang pertama adalah menerima kerapuhan diri. Yang kedua, batasi diri dengan berita-berita yang berseliweran saat ini. Begitu banyak berita yang muncul, kadang-kadang kita udah tidak menyaring lagi kan berita yang masuk. Ada masuk di WhatsApp, kita baca, di televisi, atau yang menggunakan sosial media, Facebook, Instagram, Twitter. Begitu banyak berita-berita yang tanpa kita sadari sebenarnya itu mengganggu kesehatan mental kita. Oleh karena itu, coba kita mulai membatasi diri dengan membaca berita-berita yang sekiranya tidak penting untuk diri kita gitu. Kita bisa mengalihkan perhatian kita dengan cara misalkan mendengarkan musik yang kita suka, membaca buku yang kita suka, atau mungkin menonton film yang kita suka. Selanjutnya, tips yang ketiga adalah berkomunikasi dengan orang lain, saling menanyakan kabar. Mungkin ini juga hal yang cukup sering terjadi gitu ya akhir-akhir ini. Pandemi corona ini seolah-olah menegur kita untuk mengajak kita kembali menyapa orang-orang yang mungkin udah lama gak kita sapa. Seorang sahabat menegur saya melalui WhatsApp gitu ya, dia bilang, "Dek, kamu sudah belum menyapa Bapak Ibu jemaat yang ada di GPIB Pelita?" Terus saya bertanya ke diri saya, untuk apa ya? Maksudnya saya juga gak enak mau WhatsApp gitu kan. Tapi setelah saya renungkan, mungkin sapaan saya juga bisa menguatkan gitu ya. Kita kan tidak tahu kondisi seseorang seperti apa. Mungkin ketika kita tanya kabarnya, dia merasa diperhatikan. Dan ternyata teguran itu cukup membuat saya jadinya rajin gitu ya untuk
coba bertanya kabar ke Bapak Ibu jemaat, Bapak Ibu majelis juga ya, atau ke teman-teman sekalian gitu. Ternyata menanyakan kabar atau berkomunikasi dengan orang lain itu juga penting untuk mengurangi kecemasan kita. Kemudian yang keempat adalah hidup sehat. Hidup sehat ini kita udah tahu, kita harus makan sehat dan tidur sehat. Bukan tidur cukup ya, menurut saya bukan tidur cukup tapi tidur sehat. Tidur cukup itu aja bisa 8 jam tapi mungkin dilakukan dari jam 4 sore sampai jam 11 malam, itu kan tidak sehat. Tapi kita harus makan sehat dan tidur sehat. Lalu yang kelima ada meditasi. Meditasi ini mungkin sesuatu yang jarang sekali gitu kita lakukan ya. Tapi saya mencoba ada namanya teknik 6-4-7. Tarik nafas 6 detik, tahan 4 detik, kemudian keluarkan 7 detik. Mungkin itu bisa membantu supaya kita menjadi lebih rileks, menjadi lebih tenang. Yang keenam, fokuskan perhatian kita pada hari ini, present. Jadi jangan mengimajinasikan diri terhadap hal-hal yang sebenarnya masih jauh ke depan. Karena kadang-kadang itu yang membuat kita jadi cemas akan hari yang akan datang gitu. Sampai kita lupa untuk menikmati hari ini. Selanjutnya, mensyukuri hal-hal baik dan menyenangkan. Kita percaya bahwa sampai saat ini masih ada hal-hal baik dan menyenangkan yang berlangsung dalam kehidupan kita. Coba kita mulai melihat hal-hal itu dibanding kita mengandaikan masa depan yang belum jelas gitu. Kebenarannya seperti apa. Dan yang terakhir, yang paling penting, berkomunikasi dengan Tuhan. Hal ini menurut saya yang kemudian melengkapi dari setiap hal yang kita lakukan. Tuhan itu gak jauh kok Bapak Ibu, kita yakin itu. Kita tidak perlu pulsa, kita tidak perlu kuota untuk bisa menyapa dia, tidak perlu berkirim surat gitu kan. Tetapi kita menyapa dia karena dia begitu dekat dengan kita. Tapi karena saking dekatnya, kadang-kadang kita lupa untuk menyapa dia. Sapalah Tuhan di dalam doa kita. Ketika bangun pagi, saya mencoba untuk menerapkan itu di dalam kehidupan saya. Ketika bangun pagi, saya mencoba untuk mengucapkan terima kasih. Ketika saya mau tidur, saya berdoa, saya mohon tuntunan, saya mohon diberikan kesehatan. Mungkin sederhana, tapi saya merasakan dampak yang begitu besar. Saya jadi lebih mudah untuk mengolah emosi, kemudian moodnya atau feelingnya juga jadi lebih stabil. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, hal-hal tadi sebenarnya hanya hal-hal sederhana. Kita lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ada yang bisa kita lakukan dan yang tidak mungkin bisa kita lakukan gitu ya. Itu hanyalah sebuah tawaran bagi kita untuk bagaimana caranya kita mencintai diri kita dengan memperhatikan kesehatan mental kita. Nah, pada hari ini 12 Agustus 2020 atau 12 Agustus lebih tepatnya ya, dikenal juga dengan Hari Remaja Internasional yang diusung oleh PBB. Melalui Hari Remaja Internasional ini, saya mau mengajak Bapak Ibu, Saudara untuk coba mulai memperhatikan kondisi mental dari adik-adik remaja kita. Atau mungkin kalau di kalangan GPIB kita kenalnya dengan adik-adik teruna. Mungkin kelihatannya mereka happy, seneng gitu kan. Tapi di kondisi-kondisi seperti ini, mungkin remaja yang paling terdampak kondisi mentalnya. Yang biasanya mereka harus berkegiatan keluar rumah, ketemu teman, kemudian saling ngobrol satu sama lain, sekolahnya konvensional, datang ke sekolah. Tapi saat ini mereka harus ada di rumah aja, kemudian melakukan rekaman secara online atau video sekolah online gitu ya. Nah itu kan menjadi sesuatu yang sebenarnya bagi mereka itu sesuatu yang belum biasa untuk mereka lakukan. Oleh karena itu saya mau ajak coba kita mulai memperhatikan kondisi, mungkin Bapak Ibu yang punya anak remaja kelihatannya happy, tapi coba tanyakan apakah dia sedang dalam kondisi mental yang baik. Karena stres atau depresi tidak ditunjukkan dengan yang sedih, marah, tidak. Bahkan orang yang tertawa, yang ceria, itu juga bisa ada potensi dia memiliki stres atau depresi di dalam dirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan jemaat sekalian, saya mau mengajak kita untuk kembali melalui pembacaan firman ini menghargai hidup yang sudah Tuhan kasih dengan cara kita mencintai diri kita mencintai diri kita yang fisik tetapi juga secara mental. Kiranya melalui pemberitaan firman pada malam hari ini kita boleh semakin dikuatkan dan harapan saya esok hari ketika kita bangun, kita bercermin,
kita boleh memandang di cermin itu, melihat orang yang ada di cermin itu, kemudian mengucapkan terima kasih kepada dia karena dia sudah bertahan sampai saat ini. Itulah salah satu bentuk yang bisa kita lakukan supaya kita terus menghargai hidup, tapi juga kita mencintai diri kita sendiri. Karena melalui firman Tuhan dikatakan bahwa ketika kita mencintai diri kita, maka kita juga mampu untuk mencintai sesama kita. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan dan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, yang memberikan dirinya untuk kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang masih boleh memampukan kami untuk berada sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar itu boleh menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Ya Allah yang Maha Kasih, saat ini di dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Tuhan melindungi sehingga hal-hal baik boleh terjadi di bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin yang ditempatkan di kota maupun di daerah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan yang diambil bukan hanya untuk keputusan diri mereka sendiri, bukan hanya untuk kepentingan mereka, namun untuk kepentingan orang banyak. Kami berdoa ya Tuhan bagi kami semua yang saat ini sebagai warga negara Indonesia, kiranya Tuhan juga mau pakai kami supaya kami boleh menjadi saluran berkat bagi bangsa kami. Di tengah kondisi pandemi saat ini ya Tuhan, kami semua dalam keadaan yang lemah dan terbatas, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menguatkan kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi lingkungan kami, bagi di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga mau berdoa Tuhan bagi negara-negara yang mungkin saat ini sedang berjuang juga untuk melawan COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan juga mau memberkati para pemimpin yang dipercayakan. Kami mungkin tidak bisa membantu banyak Tuhan,
tapi kiranya doa kami boleh cukup memberikan kekuatan bagi mereka dalam menjalani hari-hari mereka. Kami mau berdoa Tuhan bagi gereja kami, GPIB Pelita, dengan setiap pelayanan yang ada. Tuhan berkati unit-unit misioner yang saat ini juga masih berjuang untuk boleh melaksanakan peribadahan secara online. Kiranya Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang saat ini memberikan diri mereka untuk boleh melayani di gereja-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka sehingga mereka boleh melayani dengan lebih baik lagi. Kiranya apapun yang dilakukan ya Tuhan oleh pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati Tuhan KMJ kami, Ibu Pendeta Ellen, dengan setiap pelayanan yang ia miliki, kehidupannya sebagai seorang pemimpin dan juga di dalam keluarga. Kira Tuhan juga memberkati ia dengan keluarganya, berikan kesehatan, berkat yang berkecukupan. Sehingga melalui keberadaannya nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Berkati juga Tuhan PHMJ yang saat ini dipercayakan untuk boleh mengelola gereja ini. Tuhan berkati setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, kiranya itu semua boleh mendatangkan kebaikan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk warga jemaat GPIB Pelita yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tapi kiranya Tuhan hadir bersama dengan mereka. Tuhan mau memberikan mereka kesembuhan sesuai dengan waktu yang telah Tuhan tetapkan. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga yang mendampingi, sehingga mereka juga boleh dikuatkan dalam mendampingi orang-orang terkasih kami ini. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, serta tenaga medis yang membantu, kiranya itu semua boleh mendatangkan kesembuhan dan mereka boleh pulih dan berkegiatan seperti biasa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini, yang berusaha untuk boleh terus melaksanakan ibadah ini. Tuhan berkati juga tim MMS, Tuhan berkati pemandu kidung, organis, juga liturgos. Siapapun yang terlibat di dalam peribadahan ini, kiranya Tuhan berkati mereka di dalam setiap kehidupan yang mereka jalankan. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan ya Tuhan, sehingga ketika kami menjalani hari kami esok hari, kami boleh menjalani itu semua dengan lebih baik lagi. Inilah ungkapan syukur dan doa kami ya Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, dengarkanlah firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan." Sambil kita memberikan persembahan, marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 298 bait 1, 3, dan 5. Berbulan terus berbuah baik.
Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terkasih, terima kasih Tuhan, karena pada ibadah ini Engkau kembali memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini. Berkatilah kami, baik yang sudah maupun yang belum memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa informasi. Yang pertama, ibadah-ibadah. Sesuai dengan rapat seluruh majelis jemaat GPIB Pelita Jakarta Timur melalui aplikasi Zoom pada hari Senin 20 Juli 2020 pukul 19 WIB. Dan PHMJ dengan pengurus Gereja Haleluya Taman Mini pada hari Jumat 24 Juli 2020 pukul 10 WIB, maka memutuskan 1. Mulai pada hari Minggu 2 Agustus 2020, GPIB Pelita Jakarta Timur melaksanakan 2 kali ibadah di hari Minggu, yaitu di Gereja Haleluya Taman Mini Indonesia Indah pada pukul 07.30 WIB dan di GPIB Pelita Lubang Buaya pukul 09.00 WIB. Jemaat yang berumur 15 tahun sampai dengan 60 tahun diperbolehkan mengikuti ibadah di gereja dan harus dalam kondisi tubuh yang sehat. Bagi jemaat yang kurang sehat, jemaat yang berumur di bawah 15 tahun dan di atas 60 tahun, serta ibu hamil diharapkan dapat beribadah di rumah melalui live streaming. Peneguhan CD baru khusus dewasa. Akan dilaksanakan peneguhan CD baru khusus dewasa pada hari Minggu 23 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB di Gereja Pelita Lubang Buaya, yaitu 1. Saudara Olivianos Taupan, 2. Monica Gelole Namang, 3. Ibu Suparmi, 4. Indri Christine Languyu. Persiapan penggembalaan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB di Gereja Pelita Lubang Buaya. Info tim kerja Germasa atau gereja dan masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka tim kerja Germasa akan mengadakan ibadah syukur Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tahun pada Senin 17 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB, tempat di Gereja Pelita Lubang Buaya. Demikian warta jemaat hari ini, Rabu 12 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, marilah berdiri. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan segala keberadaan hidup kita. Sehingga melalui hidup kita, kita boleh menjadi berkat bagi
lingkungan kita, atau dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 226, baitnya yang pertama dan kedua. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sejak saat ini, esok, dan kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih. Selamat malam.